Hadirin Bapak Ibu para undangan yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yaitu pengarahan dari koordinator metode Qiraati Pusat dari Semarang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pengurus lembaga Qiraati Pusat yaitu Ustadz Muhammad Nursyam Hilmi SEMM dari Semarang. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadarul mukarramin, para asatid, para ulama dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita bisa hadir dan menyaksikan anak-anak kita untuk mengadakan Khatmil Quran yang ke-14 di TPQ Al-Hidayah Probolinggo. Yang kami hormati wabil khusus pada pengurus takmir Masjid Al-Hidayah, demikian juga dengan segenap kepala sekolah dan juga pengurus lembaga pendidikan khususnya di TPQ Al-Hidayah. Kami ucapkan selamat, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi jenengan semuanya. Kemudian juga yang kami hormati, yang hadir bersama kami dari lembaga Qiraati Pusat, Duriyah dari Kiai Haji Dahlan Salim Sarkasi, Umi Aisyah Dahlan dan Umi Khadijah Dahlan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan atas apa yang telah dilakukan oleh beliau Kiai Dahlan. Demikian juga dengan koordinator cabang Probolinggo, lembaga untuk metode Qiraati dari Qiraati. Ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zainul, bahwasanya memang ada beberapa hal yang menjadi dinamika dalam metode Qiraati. Kalau dulu beliau sebagai koordinator daerah, sekarang menjadi bagian dari pengurus yang ada di koordinator cabang Probolinggo. Dan ini menjadi yang tadi disampaikan, untuk Qiraati sekarang tidak ada 4, tidak ada 6, semuanya hanya sebagai bagian dari konsentrasi atau fokus untuk metode, tetapi yang ada adalah memang metode Qiraati yang semuanya berpusat dari beliau Kiai Haji Dahlan Salim Sarkasi. Tentunya kita perlu bersyukur pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk kemudian apa yang menjadi slogan di metode Qiraati, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebagai sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya selain ucapan selamat kepada anak-anak atas capaian saat ini, tentunya baru mulai untuk interaksi dengan Al-Quran. Demikian juga selamat kepada ayah, bunda, bapak, ibu yang anaknya sekarang telah
menjalani khatmil Quran. Tadi disampaikan oleh Umi Khadijah bahwa mengalami 4 ujian, sudah mengalami 4 ujian, baik mungkin yang harian lanjut atau tidak per halaman, kemudian nanti dites oleh orang lain lagi untuk ganti jilid, yang kemudian juga setelah selesai kemudian mengalami pra-eptak, kemudian eptak, ya. Makanya juga dari usia bisa berbeda. Mungkin tidak ada patokan yang belajar duluan harus lulus duluan, bukan, tetapi sesuai kemampuan. Dan demikian juga tidak ada anaknya ustadz harus lulus, itu tidak, tetapi sesuai dengan capaiannya. Dan inilah khas dari qiraati. Mungkin dengan metode yang lain memang kadang rasanya dibilang kolot atau susah, karena memang beliau menekankan untuk itu. Tadi pesannya Masya Allah, ya, sebagai yang awal, jangan ada toleransi kepada santri. Memang seperti itu. Tetapi kita juga wasiat beliau itu adalah jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah. Namun ada wasiat yang kedua, karena yang benar itu mudah, ya. Jadi jangan mempersulit juga. Jadi yang mudah dipermudah juga. Nah ini, sehingga inilah dinamika yang ada di metode qiraati. Kelulusan ini juga selamat bagi para ustadz dan ustadzah, ya, dengan Pak Ustadz dan Punyai yang menggawangi tiap hari, mungkin bahkan persiapan untuk khatmil Quran. Mungkin kalau santrinya nggak lulus karena tadi target harus 20%, Ustadz Zainul yang nggak bisa tidur. Ya. Namun Masya Allah kemarin, ya, rombongan dari LKP itu disuguhi dengan hal yang menggembirakan. 16 calon guru alhamdulillah 100% lulus untuk jadi guru. Kita kasih aplaus kepada semuanya. Ini hadiah yang paling membanggakan, ya, karena biasanya Umi Ais atau Umi Khadijah itu kadang agak murung kalau kemudian pesertanya banyak, kemudian ternyata yang lulus persentasenya rendah. Tapi alhamdulillah, ini yang kemudian membanggakan bagi kita semuanya. Dan Masya Allah, ini Ustadz dan Ustadzah sekali lagi harus berbangga bahwasanya jenengan semuanya sudah berkarya. Mudah-mudahan ini menjadi jariah. 16 atau mungkin 15 anak saat ini diluluskan, maka insya Allah itu adalah investasi. Selain tadi kebanggaan orang tuanya, ya, pesan yang perlu disertakan kepada Bapak Ibu, ini baru awal. Karena interaksi dengan Al-Quran itu bukan hanya membaca, dan membaca ini juga harus dipelihara. Makanya monggo sareng-sareng setelah selesai hotmil ini tetap dijaga pantauannya kepada anak kita, interaksinya dengan Al-Quran. Jangan selesai, kalau perlu ditingkatkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Untuk Ustadz dan Ustadzah kami pesankan seperti misalnya Ustadz Maimun Zubair mengatakan, kalau menginginkan muridnya pinter semua, ya kamu akan kecewa. Murid ya kadang ada sing pinter dan sing bodoh. Bukan bodoh sebetulnya, harus banyak diajari oleh guru atau ustadznya. Harus sering, harus diperhatikan. Nah, apalagi Masya Allah, ya, TPQ dari variasi umurnya 3 tahun sampai kemudian mungkin sampai ada yang belasan tahun. Perilakunya berbeda-beda. Nah, itu ujian yang paling berat bagi ustadz dan ustadzah semua. Karenanya 15 anak atau 16 yang diluluskan untuk saat ini adalah jariah jenengan semuanya. Tetaplah semangat dan teruslah berkarya, dan jangan lelah. Satu orang pun dihadapi. Kalau tadi Ustadz Zainul bilang untuk ngerintis yang baru awalnya 3 orang, sekarang berapa Ustadz? 12.
Mudah-mudahan ke depan sudah sampai seperti yang di sini 200 lebih. Ya, tetapi tolak ukurnya sama. Jenengan harus paling tidak targetnya setiap tahun ada khatmil Quran. Itu target dari lembaga Qiraati Pusat. Ya, sebagai tolak ukur kinerja kita. Ya. Karena kalau nggak ada target, ya kita nggak ada rangsangan untuk itu. Berikutnya ke depan tentunya bagi Bapak Ibu mungkin pejabat yang tahu tentang pendidikan, metode qiraati itu tidak sekedar menunjukkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Kita lihat tadi, meskipun orang Probolinggo ada yang bisa mengucapkan, berani pakai salam bahasa Jepang, bahasa Korea, berani mengucapkan cita-cita. Saya ngajar di SMA, kadang anak-anak ditanya, kamu cita-citanya apa? Nggak tahu. Ini Masya Allah ya, TPQ mendidik anak untuk berani mengutarakan keinginannya. Dan Bapak Ibu semuanya menyatakan cita-cita dengan lantang dan kemudian dengan tanggung jawab. Insya Allah itu bagian dari kesuksesan. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah sudah 100% dari kesuksesan orang tua. Tinggal kemudian merawat kesuksesan itu bagi anak-anaknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tadi, Masya Allah, dari ustadz dan ustadzahnya sudah menyemangati demikian rupa untuk menghadapi kehidupan. Maka kemudian tinggal yang di rumah untuk kemudian melanjutkannya. Hal yang lain kepada adik-adik semuanya, tentunya Qur'annya tadi yang sudah ya, untuk belajar ditambah lagi Qur'an baru tadi ya. Quran barunya untuk apa? Untuk belajar supaya lebih mengingat. Sekarang ini sudah di khatmil Quran, kemudian besok itu biar menjadi bahan untuk pengingat bahwa tanggal ini di Masjid Al-Hidayah kita bisa menjadi pintu pertama untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Sekali lagi, kalau saya sebagai pengamat pendidikan, metode membaca Quran dengan qiraati ini ya, dengan beberapa yang rangsangannya adalah khatmil Quran ya, ini menjadikan anak kita berani tampil dengan apa yang menjadi bekal, tidak instan ya. Kemudian yang kedua, prosesnya diikuti ya. Kalau tadi dicek per halaman, per jilid sudah mengikuti, tidak ada yang langsung dites lulus, tidak seperti itu. Tetapi memang inilah yang kemudian diharapkan, yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional kita, yaitu anak kita punya karakter yang kuat karena dididik dengan cara-cara yang terbaik. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila dari LGP atau Lembaga Qiraati Pusat dalam melakukan bimbingan kepada teman-teman di Probolinggo ya Ustaz ya, 2 tahun sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih intens ya, gantian. Mungkin yang Probolinggo yang ke Semarang ya, insya Allah kemudian interaksi kita tidak terputus hanya karena gara-gara yang formal saja, sehingga kualitasnya insya Allah lebih baik lagi dalam hal kita melakukan interaksi dengan metode qiraati ini. Walafu minkum al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan. Dan selanjutnya kepada khotimin dan khotimat dimohon untuk meninggalkan panggung penghormatan.